welcome to, wait. Oke. Ya, welcome to GYM 2021. Selamat datang teman-teman di dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya semua kita boleh punya hati yang siap untuk menyembah Tuhan dan juga hati yang siap untuk digemburkan melalui kebenaran firman Tuhan. Apakah teman-teman merupakan OTG, orang tanpa gejala, tapi bukan soal COVID, soal dosa. Apakah kita sadar kehidupan kita, apakah kita sadar posisi kita di hadapan Tuhan, dan apakah kita punya hati yang benar-benar sadar, apakah saya punya dosa yang masih saya simpan. So, kiranya hari ini ibadah kita boleh memberkati setiap kita, boleh menyegarkan lagi setiap kita. Dan teman-teman, kalau teman-teman rindu untuk mengucap syukur melalui persembahan, kita siapin nih, ada QR code dan ada nomor rekening di mana teman-teman bisa persembahan di situ. Dan kiranya sepanjang ibadah kita hari ini boleh memberkati setiap kita. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di dalam media online ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, mengalami Tuhan. Kami rindu Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kami rindu berelasi dengan Tuhan. Dan menjadikan ini sebagai satu persembahan yang indah, yang hidup di dalam kehidupan kami. Yaitu waktu kami, kesadaran kami, fokus kami yang kami tujukan pada Tuhan. Berkati dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Berkati setiap perkataan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun kita yang bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan dan telah jatuh dalam dosa, Tuhan rela memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Marilah pada saat ini kita naikkan pujian Who You Say I Am. Lost but He brought me, oh His love for me, oh His love for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. Realize He has ransomed me, His grace has been. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, always free. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I'm chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Always free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of
teruntuk kita semua yang sedang gelisah, yang sedang berjuang sekuat-kuatnya dengan tenaga kita dalam menjalani kehidupan ini. Padahal Tuhan itu sedang berbicara loh kepada kita. Katanya, datanglah, aku akan beri kamu ketenangan, aku akan beri kamu kekuatan dalam menjalani tiap-tiap hari di dalam kehidupan ini. Mari, serahkan semua pemikiran kamu, kehendak kamu, harapan kamu. Aku punya rencana yang lebih besar, lebih indah untuk kamu. Amin teman-teman. Kalau amin, sama-sama kita nyanyikan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan datangku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Memilihmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, bukan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Memilihmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakan-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas saat ini kami boleh lagi datang untuk menyembah dan memuji Engkau. Bapa, kembali lagi kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kelemahan ini. Kami ingin menyampaikan isi hati kami yang hancur ya Bapa. Bapa, mungkin di sepanjang minggu ini kami sudah jarang berelasi lagi dengan Engkau. Atau bahkan ada di antara kami yang lupa dan terlena oleh kepentingan kami masing-masing. Bapa, seringkali dalam kehidupan kami sudah jarang mengandalkan kekuatan Engkau dan malah mengandalkan diri kami sendiri. Padahal kami ini sangat lemah dan terbatas ya Tuhan.
Sering juga kami mulai mengkhawatirkan yaitu kehidupan kami, hari esok kami dan masa depan kami. Padahal Engkau adalah Allah yang berkuasa yang telah mengatur segala sesuatunya dengan baik untuk kami. Ampunilah kami ya Bapa. Tegur dan ajari kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam situasi apapun. Ampuni juga kami yang telah berdosa di hadapan-Mu ya Bapa. Atas segala pikiran yang hina, atas segala perkataan, atas segala perbuatan yang tidak berkenan ya Bapa. Mohon Engkau ampuni dan sucikan kami ya Bapa. Terakhir kami serahkan semua pikiran, kehendak dan harapan kami di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Umur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita sama-sama ikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. Selama ini kita sebagai manusia yang berdosa, kita hanya mencari hal-hal materialistik atau duniawi dalam dunia ini. Namun sebenarnya yang kita butuhkan itu dalam hidup kita hanyalah Tuhan Yesus. Karena itu marilah pada saat ini kita berikan sepenuh jiwa dan sepenuh hati kita. Kita nyanyikan pujian ini untuk Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I
Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you rest. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hai semuanya, apa kabar? Senang sekali hari ini kita masuk dalam minggu yang baru, kita kembali beribadah kembali. Hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu OTG, orang tanpa gejala. Tapi hari ini kita bukan ngomongin soal COVID nih ya, tapi kita ngomongin OTG, orang tanpa gejala dosa. Hari ini kita akan bahas dari Ezra 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ezra 9. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia itu kasih judul Ezra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Ya ini orang Kanaan, Het, orang Feris, orang Yebus, orang Anom, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para penduduk dan penguasa yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduk aku tersungkur. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tidak duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku berdiri menyaksikan diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil mengadakan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allah, aku malu mendapatkan celah sehingga tidak berani mengadakan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah mengambung ke langit.
Pada zaman nenek moyang, kami sampai hari ini, kesalahan kami besar dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam, kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia dari Tuhan Allah, kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberikan kami sedikit kelegaan di dalam perbuatan kami. Ayat 9. Karena sesungguhnya kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami kembali dan menegakkan kembali reruntuhan dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Ayat 10. Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang kami katakan sudah semuanya itu, karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Ayat 11. Yang Kau perintahkan dengan perantara hamba-hamba-Mu, para nabi, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang tercemar oleh karena kecemaran penduduk negeri. Ya ini oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Teman-teman, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Seperti yang saya bilang, tema kita hari ini bicara soal orang tanpa gejala. Tema orang tanpa gejala, teman-teman, biasanya dipakai untuk penderita COVID-19. Penderita COVID ya, di mana OTG menunjukkan orang yang terinfeksi atau sakit yang tidak disertai dengan gejala. Kalau orang sakit ya, OTG biasanya tuh ada demam, ada flu, ada batuk, ada sesak napas. Tapi nggak disertai dengan gejala-gejala itu. Tapi hari ini kita bukan ngomongin OTG dari sudut pandang COVID-19, tapi OTG dari sudut pandang dosa. Kalau OTG dari sudut pandang COVID-19 itu ngomongin sakit, terinfeksi, sedangkan OTG daripada sudut pandang dosa merupakan orang yang berdosa tanpa disertai gejala dosa. Orang udah jelas nih berdosa, tapi dia nggak sadar bahwa dirinya berdosa. Apa aja gejala dosa sih? Kalau kita ngomongin soal OTG, dosa. Gejala dosa yang pertama adalah rasa bersalah, menyesal, rasa hina, rasa takut, rasa terancam, dan banyak. Tapi orang-orang ini nggak sadar bahwa dirinya udah berdosa. Jadi orang tanpa gejala dosa itu orang yang sebenarnya berdosa tapi nggak sadar karena tidak disertai dengan gejala-gejala tersebut. Orang tanpa gejala dosa juga kita bisa lihat sebagai orang yang merasa dirinya tidak berdosa, merasa dirinya tidak butuh pengampunan, orang yang merasa bahwa dia adalah orang tidak berdosa. Kalau teman-teman tahu satu influencer namanya Aukarin punya lagu mereka suci saya penuh dosa, ya orang tidak berdosa yang merasa dirinya suci itulah ya. Seorang OTG biasanya melihat orang lain berdosa dan orang bahwa dia tidak berdosa. Contohnya teman-teman, saya seorang berdosa, tapi saya tidak melihat diri saya sebagai orang berdosa. Tapi saya melihat orang lain itu sebagai orang yang berdosa.
Padahal kalau kita lihat nih ya, Roma 3 ayat 23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang udah berdosa. Kalau hari ini istilah OTG itu sangat relevan digunakan untuk mengabarkan dosa, benar sangat relevan. Karena apa? Karena natur manusia yang berdosa dan ada di manusia yang gak sadar dengan dosa tersebut. Gambaran orang tanpa gejala dosa, gambaran yang real kita hadapi di zaman sekarang. Teman-teman, kalau kita lihat nih, tadi di Ezra yang kita bacain, yang kita sama-sama lihat. Gambaran orang tanpa gejala dosa ternyata juga ada. Juga ada di mana? Juga ada di gambaran orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Kenapa sih mereka di pembuangan? Jelas mereka di pembuangan karena dosa. Karena tidak setia dengan Allah, mereka dibuang ke Babel. Tapi karena mereka lupa dengan dosa mereka merasa bahwa diri mereka tidak berdosa. Apa yang mereka lakukan? Mereka kembali kepada dosa, yaitu mereka melakukan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka menikah dengan bangsa lain. Mereka tidak hidup sebagai umat kepunyaan Allah, umat pilihan Allah, yang harusnya mereka menjaga diri mereka kudus, tidak tercemar oleh bangsa lain. Orang tanpa gejala dosa juga kita bisa lihat di Alkitab pada Perjanjian Baru, yaitu ahli Taurat, orang-orang Farisi. Teman-teman, di Perjanjian Baru, tepatnya di Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ahli Taurat, orang Farisi sering sekali merasa bahwa dirinya paling suci, dirinya paling kudus. Orang lain itu berdosa. Orang lain melanggar Taurat Allah, melanggar perintah Allah. Mereka memposisikan diri mereka adalah orang yang paling kudus, orang yang paling suci. Karena apa? Mereka tahu firman Tuhan, tahu bahwa itu dosa, dan mereka melihat dosa itu dilakukan oleh orang lain. Mereka melihat gambaran dosa itu jelas dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dosa. Tapi mereka gak sadar. Gak sadarnya apa? Gak sadar bahwa mereka juga bisa jatuh dalam dosa yang sama. Jadi mereka yang melihat orang berdosa jatuhnya ngapain? Ujung-ujungnya mereka menghakimi. Ujung-ujungnya mereka memperjelas dosa orang lain. Kamu berdosa, kamu melakukan dosa. Aku ngomongin sama orang sebelahku, aku ngomongin ke orang sebelah siniku. Dosanya makin jelas. Karena apa? Diomongin karena gosip, teman-teman. Kalau kita lihat gambaran ahli Taurat dan ahli Farisi adalah gambaran orang-orang yang OTG, orang tanpa gejala dosa yang merasa dirinya paling suci, paling kudus. Padahal mereka juga bisa masuk ke dalam dosa. Kalau kita kembali ke teks yang kita baca tadi, kita akan menjumpai Ezra. Ezra yang dalam Perjanjian Lama dikatakan dia seorang ahli kitab. Ezra yang adalah seorang ahli kitab, kalau di Perjanjian Baru bisa dikatakan dia adalah seorang ahli Farisi, ahli Taurat. Tapi Ezra berbeda dengan ahli Farisi, Ezra berbeda dengan ahli Taurat. Karena apa? Karena Ezra tidak menghakimi dosa, Ezra tidak menjadi orang yang ikut ngomongin dosa. Tapi apa? Ezra ikut bergumul soal dosa, Ezra ikut berdoa soal dosa. Kalau hari ini kita ngomongin soal orang tanpa gejala dosa, gambaran Israel dan gambaran Ezra adalah gambaran yang baik.
Kita bisa belajar dari sisi negatif, kita juga bisa belajar dari sisi positif. Teman-teman, Israel menjadi gambaran sebuah bangsa yang tidak sadar akan dosa, yang tidak sadar akan pengampunan Allah, yang tidak sadar akan bagaimana anugerah keselamatan Allah. Kalau kita lihat gambaran Israel sebagai OTG dosa, teman-teman, gambaran tersebut sebenarnya juga ada di dalam diri kita. Kita yang dikatakan adalah Israel rohani, orang-orang percaya, kita banyak terjebak dalam OTG dosa ini. Orang tanpa gejala dosa. Orang yang berdosa tapi apa? Pura-pura ngerasa, aduh, aku gak berdosa. Sering sekali juga kita ngelihat orang lain berdosa. Orang lain layak dihukum. Orang lain penuh dengan dosa. Tapi apa? Kita melihat diri kita paling suci, paling kudus. Kita melihat bahwa diri kita tidak berdosa. Jatuh-jatuhnya kita menghakimi dosa orang lain. Kita ngomongin dosa orang lain, kita gosipin dosa orang lain. Ternyata hal tersebut juga sama. Kita termasuk dalam OTG dosa. Teman-teman, orang tanpa gejala dosa itu berbahaya. Kalau hari ini ada orang COVID-19, ada di dekat kalian takut nggak? Takut. Apalagi tanpa gejala, kamu nggak tahu dia sakit atau enggak. Orang tanpa gejala dosa itu bahaya, teman-teman. Bahaya buat orang lain, bahaya buat diri sendiri. Kalau kamu nggak sadar, kamu akan apa? Menjatuhkan orang lain, kamu juga akan menjatuhkan diri kamu sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menyadari bahwa kita rentan juga punya kecenderungan sebagai OTG, orang tanpa gejala dosa. Poin-poin saya hari ini adalah protokol. Kalau COVID-19 ada protokol kesehatan, ini adalah protokol untuk tidak masuk dalam OTG dosa, agar kita terhindar dari OTG dosa. Bukan hanya sekedar seorang yang berdosa, tapi apa? Ketika dosa tidak bergejala, teman-teman, itu satu hal yang membahayakan. Hari ini kita akan membahas ya protokol-protokol apa aja yang harus dilakukan sehingga kita terhindar dari OTG tersebut. Pertama, agar kita terhindar dari OTG dosa, poin pertama adalah kita harus menyadari natur keberdosaan kita dan tidak cuek terhadap dosa. Teman-teman, banyak agama-agama di dunia yang berkata bahwa bayi lahir tanpa dosa, manusia lahir tanpa dosa. Tapi kekristenan berkata, semenjak engkau lahir, engkau sudah mewariskan dosa. Jadi nggak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada selebar putih dalam hidup manusia. Manusia sudah berdosa. Dan dosamu tambah lama tambah banyak. Kalau kamu tidak sadar natur keberdosaan itu, kamu cuek terhadap dosa, lama-lama kamu juga akan masuk ke dalam dosa, dan ujung-ujungnya apa? Maut. Kalau kita menyadari natur keberdosaan kita akan hidup berkenan di hadapan Allah, kita akan berusaha agar kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama, melainkan kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah. Teman-teman, kalau kita melihat di Ezra 9, Israel berulang kali jatuh ke dalam dosa. Bahkan di tengah pembuangan, mereka jatuh ke dalam dosa. Di tengah penghukuman akan dosa, mereka tetap jatuh ke dalam dosa. Apa yang mendasari hal tersebut? Apa yang buat mereka tidak tahu bahwa itu dosa? Apa yang mendasari bahwa mereka jatuh terus terhadap dosa? Yang mendasari hal tersebut adalah bagaimana
mereka tidak menghidupi diri mereka sebagai pribadi yang rentan terhadap dosa. Mereka merasa bahwa saya melakukan ini, melakukan itu, hal yang tidak berkenan di hadapan Allah merupakan sesuatu yang bukan pelanggaran. Teman-teman, di kitab Ezra, kita dapat melihat bagaimana sesungguhnya rencana Allah. Rencana Allah kepada Israel yang dari pembuangan kepada Yehuda, dari pembuangan di Babel, mau dibawa keluar. Rencana keselamatan itu rencana untuk keluar itu tidak bisa terjadi kalau apa? Kalau mereka masih saja membawa dosa ke tempat mereka. Mereka masih saja bergumul dosa. Rencana pengembalian itu tidak mungkin terjadi. Teman-teman, kalau kita mau hidup terus berkenan di hadapan Allah, kalau kita mau hidup sesuai rancangan Allah, tidak mungkin kita masih bergumul terus terhadap dosa, jatuh terus terhadap dosa yang sama. Butuh peka terhadap dosa dan tidak cuek terhadap dosa. Kalau hari ini saya berdosa, sadarilah bahwa Anda berdosa. Dan sadarilah bahwa dosa tersebut tidak layak untuk diulangi. Dan butuh pengampunan terhadap dosa. Di poin kedua, apa protokolnya? Ketika kita melihat orang lain berdosa, dan kita lihat diri kita. Protokol kedua adalah bersimpati kepada yang berdosa, karena dosa yang tidak bergejala itu, dosa yang OTG tersebut, bisa saja suatu saat kita hadapi, atau sudah kita hadapi tanpa kita sadari. Teman-teman, kita pernah nggak ketemu sama orang yang berdosa? Orang yang melakukan kesalahan, orang yang, orang ini penuh dengan hal buruk, penuh dengan pelanggaran. Pernah nggak ketemu dengan orang seperti itu? Ketika kita ketemu dengan orang berdosa, apa yang kita lakukan? Apakah kita ambil handphone kita, buka handphone kita rekam, baru kita story di Instagram, kita buat TikTok-nya, mereka berdosa, atau kita ngomongin sama teman-teman kita bahwa dia adalah orang berdosa. Teman-teman, ketika seseorang berdosa, kita diajak untuk bersimpati bersama, sama-sama bersimpati, sama-sama bergumul dengan dosa tersebut. Ezra bergumul ketika Israel berdosa. Bergumul seperti apa? Di ayat 8 dikatakan, di ayat 9 dikatakan, ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku, jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku, dan janggutku, dan duduk tertegun. Dia apa? Dia bersimpati ketika Israel berdosa, ketika Yehuda berdosa. Dia bersimpati terhadap hal tersebut. Dan dia memohon pengampunan kepada Allah atas dosa mereka. Teman-teman, ketika kita melihat orang lain berdosa, apakah kita seperti Ezra yang ikut bergumul, ikut berdoa di balik dosa yang dilakukan orang lain? Ataukah kita orang yang ikut ngomongin dosa? Ikut nyalahin orang tersebut? Teman-teman, sering sekali saya jumpai teman-teman di dalam hidup saya. Ketika saya melakukan dosa, orang lain bukan membantu saya menyelesaikan dosa.
Tapi apa? Orang lain ngomongin dosa saya. Dan dosa saya makin jelas. Bukan hanya saya alami, tapi saya lihat teman-teman saya. Ketika teman-teman saya jatuh ke dalam dosa, orang lain bukan hanya membantu, tapi apa? Ngomongin mereka. Orang lain apa? Memperjelas dosa mereka. Kamu berdosa, kamu bersalah, kamu najis, kamu hina. Orang lain buat dosa mereka makin jelas. Tidak ada niat untuk membantu, menolong, tapi apa? Tapi mencibir, menghina itu ada untuk ngomongin. Sadar atau tidak sadar, dosa yang sama dilakukan oleh orang tersebut bisa saja kamu lakukan. Kamu bilang orang lain jatuh ke dalam dosa seks. Orang lain hamil di luar nikah. Oh, saya nggak mungkin hamil di luar nikah. Sorry to say, kamu bisa juga. Kamu bisa juga untuk hamil di luar nikah. Karena apa? Kamu tidak bisa menjamin hidup kamu ketika apa? Ketika natur dosa masih kamu miliki. Kamu bisa aja jatuh dalam dosa yang sama. Orang lain mencuri. Nggak mungkin aku mencuri. Keluargaku kaya, aku anak Tuhan, sering ke gereja. Tapi ketika hari ini kamu diperhadapkan dengan masalah tersebut sulit sekali. Bisa nggak kamu jatuh dalam dosa yang sama? Kamu bisa nggak mencuri? Bisa. Karena natur dosa membuat kesempatan untuk berdosa antara kamu dan saya, kamu dan dia itu sama. Mau itu hamba Tuhan, mau itu pelayan gereja, aktivis gereja, WL, mau itu pemusik di gereja, mau itu majelis di gereja, semua sama. Tidak ada seseorang pun yang kebal terhadap dosa, tidak ada seorang pun yang apa? Yang punya celah terhadap dosa. Makanya saya tadi mulai dengan kata-kata Aukarin yang mereka suci, kamu penuh dosa. Gak ada sebenarnya konsep seperti itu. Semua orang berdosa. Dan semua orang punya natur keberdosaan yang sama. Bisa aja kamu jatuh dalam dosa yang sama. Teman-teman, pada poin ketiga, protokol apa yang harus kita patuhi ketika kita tidak mau menjadi seorang OTG dosa. Yang terakhir adalah kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang serius terhadap dosa dan keselamatan manusia. Teman-teman, Yehuda Israel tidak selamanya ada di dalam pembuangan. Ada Tuhan yang memikirkan bagaimana mereka bisa keluar, mereka bisa pulih. Kita tidak selamanya dibiarkan di dalam dosa, kita tidak selamanya dibiarkan untuk jatuh dalam dosa, tapi apa? Ada Tuhan yang menjadi jaminan atas keselamatan. Kalau hari ini kamu sadar bahwa kamu adalah orang yang rentan berdosa, kamu adalah orang yang sangat rentan menjadi orang tanpa gejala dosa. Sadarilah bahwa ada Allah yang serius terhadap dosa dan serius terhadap kamu. Kalau kamu tidak serius terhadap dosa, tapi Tuhan serius terhadap dosa, gimana ceritanya? Kalau kamu serius dengan dosa kamu, kalau Allah serius dengan dosa kamu juga harus serius. Jangan sampai ketika Allah sudah serius, tapi kamu tidak serius. Allah sudah berkorban melalui Yesus Kristus untuk disalib demi dosa kamu. Tapi kamu apa? Kembali kepada dosa yang sama, kembali kepada hal yang sama. Apakah kamu serius terhadap keselamatan yang diberikan Allah? Teman-teman, kita dapat menjumpai bahwa Allah adalah Allah yang serius terhadap dosa. Bahkan ketika
orang-orang dalam pembuangan melakukan dosa, Ezra merasa malu. Karena apa? Malu dengan mereka yang melakukan dosa, tapi Allah yang serius terhadap dosa. Teman-teman, kalau Anda bilang, biasalah berdosa, biasalah itu, nanti ada keselamatan kok, Tuhan ampuni kok. Punyalah konsep rasa malu ketika engkau berdosa. Karena ketika engkau berdosa, kamu sama saja menganggap sepele pengampunan dosa dari Tuhan. Kamu menganggap bahwa pengampunan Tuhan bukan jadi hal yang serius. Keselamatan yang Tuhan beri bukan jadi hal yang serius. Tapi kamu anggap itu sebagai hal yang sepele. Teman-teman, hari ini kita belajar 3 hal. Ketika kita tidak mau menjadi sebagai orang tanpa gejala dosa, protokolnya adalah menyadari natur keberdosaan kita dan tidak cuek terhadap dosa, bersimpati kepada dosa, bersimpati kepada orang yang berdosa, karena dosa yang tidak bergejala itu bisa saja kita hadapi dan bisa saja mungkin sudah kita hadapi tapi kita nggak sadarin. Dan kita diajak untuk menyadari bahwa dosa adalah hal yang serius, bahwa yang Tuhan pikirkan di dalam hidup kita. Ada Tuhan di balik dosa yang serius, yang menyediakan keselamatan bagi setiap kita. Teman-teman, terus bagaimana kita melihat diri kita yang sudah berdosa sekarang? Kok ternyata aku sudah berdosa? Apakah rancangan Allah tetap ada dalam hidupku? Atau kamu punya teman yang kamu lihat, ini anak berdosa banget ya. Ini anak penuh dengan dosa ya. Teman-teman, berapa minggu ini, ada satu rohaniawan Kristen yang baru aja meninggal. Mungkin kalian sering dengar salah satu videonya. Di videonya dia bilang seperti ini. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Dia bilang, lo lihat orang ini, Raditya Olowan, yang sebagai pecandu, dan ini menjadi pendeta, adalah orang yang sama. Teman-teman, ketika kita menyadari keberdosaan kita, sadarilah bahwa hal tersebut bukanlah sebagai titik dalam hidup kita, tapi sebagai koma, di mana Tuhan merancangkan hal yang baik ke depannya. Jangan biarkan dirimu sebagai orang yang tanpa gejala dosa, yang cuek terhadap dosa. Dan yang terakhir teman-teman, ketika Tuhan izinkan kamu melihat orang lain berdosa, izinkan lihat teman-teman kamu berdosa, izinkan lihat orang tuamu berdosa, izinkan lihat sekelilingmu penuh dengan dosa. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus cuek? Apakah harus kamu cap dia berdosa dan tidak ada harapan? Apakah kamu menjadi OTG dosa yang melihat dia berdosa tapi berbeda dengan saya tidak mau cemar terhadap dosa. Tapi jadilah orang yang seperti tadi kata Raditya Olowan,
menyadari koma yang Tuhan berikan buat mereka, menyadari kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Yaitu apa? Yaitu rancangan Tuhan yang penuh dengan keselamatan, yang juga ada dalam hidup orang yang berdosa. Teman-teman, hari ini kita belajar bersama agar kita tidak menjadi OTG dosa. Orang tanpa gejala dosa yang tidak menyadari dosa sendiri, tapi menyadari dosa orang lain. Kita diajarkan agar kita sendiri menyadari penuh dosa kita dan melihat orang lain dengan dosanya sebagai orang yang bisa diperbarui Kristus. Teman-teman, mari kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa melakukan firman Tuhan hari ini, agar kita tidak menjadi orang tanpa gejala dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Buat setiap kami yang diizinkan untuk menjadi pendengar firman Tuhan hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam hidup kami terkadang jatuh ke dalam dosa dan kami tidak menyadari dosa tersebut. Kami menjadi Tuhan orang tanpa gejala dosa. Kami menjadi orang-orang yang tidak menyadari dosa kami Tuhan. Tetapi kami Tuhan melihat diri kami sebagai orang yang biasa aja, orang yang suci, orang yang kurus, orang yang tanpa dosa Tuhan. Kalau ada dari antara kami, Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau juga ada dari antara kami Tuhan yang melihat teman kami berdosa, orang lain berdosa, tetapi kami juga melakukan hal tersebut. Tapi kami gak sadar Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami. Tuhan tolong setiap kami agar kami tidak melihat dosa tersebut sebagai akhir dari segalanya. Tapi ada rencana Tuhan di baliknya. Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya sekedar belajar firman Tuhan, tapi melakukannya. Kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang begitu baik, begitu sayang sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan tutup bersama melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise God, from whom all blessings flow. Praise God, from whom all blessings flow. Thank you teman-teman udah ikut Jiwa M hari ini. Saya yakin dan percaya teman-teman terberkati melalui sepanjang ibadah ini dari puji-pujian, termasuk juga melalui firman Tuhan.
Teman-teman, kiranya setiap kita boleh hidup di dalam Tuhan, selalu mencari Tuhan, dan hidup kita boleh sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, kami menyediakan satu media untuk teman-teman bisa bersyukur, yaitu melalui persembahan. Ya, teman-teman boleh scan QR code yang ada di bawah ini, atau teman-teman juga boleh transfer atau kumpulin dulu uang persembahan teman-teman, nanti teman-teman bisa berikan ketika teman-teman sudah datang ke gereja. Ya, sampai ketemu lagi di JYM minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. JYM, go go go, glory to God.